Tak terasa Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Dan tibalah hari kemenangan, yaitu Idul Fitri tahun 1441. Cuma yang berbeda tahun ini dengan tahun sebelumnya, yaitu Lebaran di rumah, di mana Lebaran itu sendiri bermaaf-maafan lewat by phone, sebab wabah corona sendiri sudah mulai merambah di wilayah saya sendiri. Namun, saya setuju dengan pemerintah dengan adanya pemberlakuan PSBB. Jadi, apa itu corona? Juga tidak boleh kehilangan, akan tetapi nafsu itu harus kita kuasai dan kita seperti sedia kala telah dilahirkan ke dunia ini, seperti bayi yang dilahirkan di dunia ini. Hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan makhluk yang ada di sekelilingnya merupakan satu kesatuan. Hubungan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat terpisahkan kalau hanya baik hubungan vertikal dengan Allah saja. Ia mungkin akan menjadi orang fakir. Sebaliknya, bila hanya berhubungan dengan horizontal dengan sesama manusia saja, tanpa ada hubungan baik dengan Allah, maka ia akan menjadi orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Kafir dan fakir adalah suatu penyakit yang harus kita basmi bersama. Oleh karena itulah Allah menjelaskan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aina ma tuqifu ila bihablin minallahi wa hablin minan nas. Yang artinya mereka ditimpa kehinaan di mana saja. COVID-19 itu sebenarnya apa sih? Yang saya tahu COVID-19 itu Coronavirus Disease 2019 ya, yang dia virusnya muncul di 2019, yang penyebabnya mungkin dari China ya, dari Wuhan, dari sana itu penyakit itu dan virus itu muncul gitu. Yang katanya sih penyebabnya dari hewan-hewan yang tidak lazim ya dikonsumsi di sana gitu. Dan juga ada orang yang menyebutkan, bukan orang sih, peneliti yang menyebutkan itu bola dari profesor atau dokter dari China gitu yang melakukan kesalahan gitu ya. Nah, virus COVID-19 ini bisa dicegah dengan cara apa aja sih? Nah, COVID-19 ini dicegah bisa dengan kita PSBB di rumah. Nah, misalnya pun kita keluar-keluar juga harus menggunakan masker, hand sanitizer ketika pergi dan pulang juga. Dan intinya kita harus menjaga social distancing itu dengan orang lain gitu. Nah, kita juga harus hati-hati juga, mungkin bicara juga harus 2 meter. Misalnya kita membeli kebutuhan juga harus lihat kehigienisannya gitu. Dan juga misalnya beli sesuatu mengantarnya juga harus kasih jarak 2 meter ketika naik kendaraan, kereta, bis dan sebagainya juga harus dijaga jarak seperti itu. Nah, dengan pernyataan pemerintah ini, adanya new normal sendiri, gimana pendapat? New normal ya. Menurut saya new normal ini juga salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi masalah ekonomi di Indonesia ya. Karena ketika 1998, ketika krisis moneter, ekonomi Indonesia masih bisa diselamatkan dengan pedagang kecil UMKM ya, usaha mikro kecil menengah. Nah, ketika 2008 juga kita mengalami krisis monopoli juga. Nah, itu masih bisa diselamatkan dengan kita menjual produk-produk Indonesia, produksi yang di Indonesia ketika zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti itu. Nah, ketika saat ini, ketika coronavirus ada ini, kita itu mengalami krisis dari UMKM menengah maupun perusahaan besar itu kan berhenti produksinya dan kegiatannya juga berhenti. Nah, itu diadakannya new normal ini juga karena masalah ekonomi tersebut gitu. Nah,
positif negatifnya tentang lebaran di rumah aja itu apa sih? Positif negatif lebaran di rumah ya. Menurut saya sih positifnya pas di rumah itu kita juga punya quality time dengan keluarga ketika hari lebaran gitu, dengan saudara terdekat. Cuma negatifnya itu kita nggak bisa dekat dengan tetangga atau teman yang dari kantor, teman kuliah maupun teman sekolah dari anak-anak gitu loh. Nah itu menjadi kendala tersendiri di rumah lebaran ini. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Pada masa pemberlakuan PSBB sendiri, di mana biasanya kita sholat Id, apa bisa dibilang sholat Idul Fitri di masjid, di musola, dan sekarang saya sendiri sholatnya di depan rumah ataupun di RT saya sendiri. Dengan adanya social distancing di mana sholat ada jarak semeter setidaknya kurang lebih, dan untuk pemakaian masker selalu dipakai ya guys, jangan lupa. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya jaziyal hajat. Rabbana ighfir lana wa musliman Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir nih, pesan dan kesan untuk orang yang menaati peraturan pemerintah dengan social distancing itu apa menurut Mas? Kesan-pesan orang yang menaati social distancing. Menurut saya orang yang menaati itu keren ya, karena keren itu kita untuk membantu pemerintah, meskipun banyak orang kontranya itu lawan politiknya ya, istilahnya lawan politiknya banyak yang menolak untuk menaati peraturan tersebut gitu loh. Menurut saya itu ya nggak fair gitu dan nggak bagus gitu lah, karena pemerintah itu ada peraturan sendiri, tetap harus ditaati meskipun lawan politik juga gitu loh. Nah kita juga sebagai warga biasa, masyarakat biasa juga ya menaati ya, itu kan nggak ada salahnya juga, nggak, dan itu juga menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga gitu loh, karena kita nggak pernah tahu kalau itu kita yang kena, tapi kita imunnya kuat gitu, ketika kita pulang ternyata orang tua kita tiba-tiba kena dari kita gitu, yang menempel di kita, karena imun orang tua kita bisa jadi tidak lebih kuat dibanding kita, seperti itu menurut saya. Nah, dengan pertanyaan di atas dan jawaban dari narasumber saya, semoga penonton sekalian bisa ya menaati aturan yang dianjurkan dari pemerintah. Semoga lebaran tahun depan sudah bisa mudik, sudah bisa bersilaturahmi ke rumah saudara ataupun tetangga. Sekian lebaran at home kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga lebaran tahun depan sudah bisa seperti biasa. Bye-bye.